Pas gue SMA, prosesor Intel itu sedang jaya-jayanya. Jadi mau milih laptop apapun, pasti gue pilih laptop berprosesor Intel. Karena gue percaya prosesor Intel itu memiliki performa terbaik dan handal untuk segala kegiatan. Tapi semua hal tersebut berubah ketika kompetitor mereka meliris produk yang cukup kompetitif dengan harga yang juga cukup bersaing. Dan mulai saat itulah gue juga hijrah ke kompetitor mereka, dan di saat kuliah gue mencoba untuk merakit PC dengan prosesor si merah. Dan dari situ gue dibuktikan oleh price to performance yang baik, jadi gue kembali lagi untuk memilih si merah pada segmen laptop mereka. Di sisi lain, Intel malah stuck dengan produk mereka yang gitu-gitu aja, dan sejak saat itu gue juga mulai nggak percaya lagi dengan produk Intel karena hal tersebut. Nah, ternyata saat ini gue bisa dibuktikan salah oleh Intel karena ternyata produk mereka masih unggul dan cukup layak untuk dipertimbangkan kembali. Lewat Intel Evo inilah Intel ingin membuktikannya kembali dengan memberikan hal-hal terbaik yang bisa mereka lakukan pada laptop berprosesor Intel. Sejujurnya sih awal gue ngelihat stiker ini sih gue sempat berpikir apakah ini cuma sekedar jargon Intel doang seperti jargon Intel Inside yang lama yang cukup terngiang-ngiang di kepala. Tapi ternyata Intel Evo lebih dari hal tersebut. Intel Evo adalah sebuah sertifikasi, label, atau gelar yang diberikan oleh Intel jika laptop bisa memenuhi syarat sebagai berikut. Persyaratannya banyak banget ya. Satu aja nggak lolos, laptop nggak bisa pakai stiker Intel Evo ini. Jadi memang tidak semua laptop bisa menyandang stiker Intel Evo ini. Nah, laptop yang gue pegang di sini adalah MSI Prestige 14 Evo yang menggunakan Core i5 1135G7. CPU-nya ini masih 4 core 8 thread. Ya agak gimana sih ngelihatnya di 2021 kok masih 4 core aja, sedangkan kompetitornya di kelas yang sama udah 6 core CPU-nya. Tapi pas gue uji benchmark Synthetic Cinebench, ternyata Core i5-nya ini lumayan kenceng loh untuk sebuah CPU mobile 4 core 8 thread. Dan sorry ya, perbandingannya cuma ada Ryzen 4000 karena gue belum pernah megang Ryzen 5000-nya. Tapi dari sini terlihat kalau dengan 4 core aja, Core i5 punya potensi yang lumayan tinggi, yang nanti benchmark lebih dalam akan gue bahas ke depannya. Untuk RAM-nya udah 16GB LPDDR4X, konfigurasi quad channel, yang sayangnya nggak bisa di-upgrade karena RAM jenis ini memang tersolder di mainboard. Untuk lebih jelas mengenai RAM LPDDR udah gue pernah buatkan pembahasannya, jadi silahkan aja cek videonya yang pernah gue buat. Oke, RAM segini sih udah melebihi standar Intel Evo, dan 16GB sendiri walaupun nggak bisa di-upgrade, size RAM segini masih sangat lapang untuk beberapa tahun ke depan, jadi tidak usah khawatir. Lanjut soal SSD yang dipakai, di sini MSI memberikan SSD Samsung yang udah PCIe Gen 4 X4 dan kecepatannya nggak main-main. Tembus 6,7GB per second untuk sequential read dan 4,7GB per second untuk sequential write-nya. Dan PCIe Gen 4 ini masih baru Intel doang yang bermain di pasar mobile. Kayaknya nggak mau lagi ketinggalan sama kubu sebelah yang duluan adopsi PCIe Gen 4 di pasar desktop, jadi Intel counter nih di pasar mobile. Nah, kemudian bahas layarnya nih. Menurut gua ada beberapa poin yang wajib kalian tahu. Oke, pertama layarnya ini yang pasti udah Full HD 1920x1080 plus udah panel IPS. Color gamutnya sendiri, MSI klaim dia punya 100% sRGB dengan kecerdasan layar 300 nits. Dan kata MSI kalau layarnya ini menggunakan IPS jenis low power yang minimal bisa memakan daya hanya 1 watt saja. Overall sih layarnya gua rasa punya warna yang bagus dan memang terasa warnanya lebih pop out dari layar IPS yang umumnya kita temukan pada laptop-laptop entry level. Untuk kecerdasan layarnya menurut gua 300 nits ini udah lebih dari cukup sih untuk penggunaan dalam ruangan, dan untuk luar ruangan juga masih bisa digunakan karena terlihat cukup terang. Dan kemudian tes local dimming pada layar laptop ini. MSI Prestige 14 Evo punya layar dengan kehitaman yang lumayan walau masih IPS, menandakan kontras layarnya cukup baik. Ketika brightness-nya 100%, di unit yang gue pegang ini ada bleeding di area dekat webcam, tapi nggak begitu mengganggu sih dalam penggunaan normal. Oke, di balik layarnya yang bagus entah kenapa nih, layarnya sedikit terlihat ghosting.
Awalnya sih gue nggak begitu notice, dan setelah dicek pakai UFO test ternyata memang ada sedikit ghosting pada layar laptop MSI ini. Bisa dilihat ada warna hitam yang berbayang dari gambar UFO-nya. Memang tidak begitu ternotis sih dalam penggunaan biasa, tapi kalau misalnya scrolling teks yang terlalu cepat atau menonton video action yang punya gerakan cepat, di situ mulai sedikit terasa ghosting pada layarnya. Agak disayangkan aja, padahal layarnya punya warna yang bagus dan brightness yang cerah. Desain body MSI Prestige 14 EVO ini menurut gua cakep. Nggak nyangka aja, padahal dulu MSI adalah brand yang terkenal dengan laptop gamingnya. Tapi sekarang mereka udah bisa bikin ultrabook yang tipis seperti Prestige 14 ini. Dan logo barunya ini juga bikin beda aja dari laptop MSI yang pernah gua kenal dulu. Dimensinya sendiri cukup compact dengan ketebalan 15,9 mm atau 1,6 cm, dan MSI juga memberikan desain ergo lift agar airflow di bawah laptop ini lebih baik. Untuk bobotnya hanya 1,3 kg saja tanpa charger, yang bisa dibilang sih udah ringan banget, apalagi buat dibawa pakai satu tangan. Nggak cuma bodi aja yang tipis, bezel layarnya juga tipis, dan layarnya juga bisa diangkat cuma pakai satu tangan aja, serta juga bisa ditekuk hingga 180 derajat. Untuk keyboard sendiri, MSI melengkapi laptop ini dengan backlit warna putih yang kecerahannya bisa diatur 3 level. Untuk ngetik-ngetik di keyboardnya sendiri sih udah nyaman banget, dan memang kerasa beda aja dari laptop entry level yang biasa gua pakai. Lalu untuk touchpadnya sendiri, di sini MSI ngasih touchpad dengan ukuran yang bisa dibilang gede banget. Touchpadnya manjang ke samping, jadi enak untuk navigasi kursor secara horizontal. Touchpadnya juga enak buat ditekan-tekan, dan pas ditekan dia tuh empuk banget dan suara klikinya lumayan kalem. Untuk material keseluruhan berbahan metal, jadi solid banget lah kalau soal build quality. Laptop ini punya 2 speaker stereo yang letaknya ada di bawah. Untuk kualitas suaranya sih sebenarnya biasa aja, dan bahkan volume yang dikeluarkan cukup kecil walaupun udah pakai 100% volume. Jadi nggak ada yang menarik sih dari speakernya. Untuk kelengkapan port di sini cukup menarik, karena port Thunderbolt-nya nggak nanggung-nanggung, langsung dikasih 2 sama MSI. Dan 1 kali Thunderbolt 4 aja bisa menampung 2 kali monitor 4K atau 1 monitor 8K. Serta juga bisa difungsikan sebagai konektor GPU eksternal. Jadi dengan ada 2 port Thunderbolt 4, kalian bisa menghubungkan monitor eksternal plus GPU eksternal pada laptop ini. Untungnya sih MSI juga masih peduli dengan pengguna USB konvensional, yaitu USB Type A. Walaupun di sini masih USB 2.0, tapi setidaknya sudah cukup untuk nyolok mouse wireless yang memerlukan USB dongle. Cuma bagi gue pribadi sih agak risih dengan USB Type A yang cuma 1, karena nggak bisa nyolok harddisk eksternal dan mouse wireless secara bersamaan. Kayaknya emang udah saatnya nih gue beralih ke mouse Bluetooth. Ngomongin soal Bluetooth, konektivitas laptop ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth 5.1 plus Wi-Fi 6, jadi udah future proof banget lah. Nah ini dia kualitas webcam dari laptop MSI Prestige 14 EVO. Kameranya bisa merekam di 720p 30fps dan kualitas gambarnya seperti ini. Menurut gue sih kualitas gambarnya biasa-biasa aja seperti laptop pada umumnya. Dan menurut kalian bagaimana nih kualitas suaranya? Apakah suara gue terdengar jelas? Apakah bagus? Menurut gue sih ya cukup lah untuk sekedar melakukan video meeting atau video call. Soal biometric scan Windows Hello yang diwajibkan oleh Intel Evo, di sini MSI kasih paket lengkap. Ada fingerprint reader dan facial recognition. Keduanya sangat responsif dan juga akurat sih ketika digunakan. Apalagi untuk fingerprintnya yang benar-benar cepet banget pas gua pakai. Bener kalau pakai fitur ini benar-benar bisa langsung kebuka instan dari keadaan sleep. Baterai laptop ini memiliki kapasitas 52 Wh, dan untuk daya tahan baterainya sendiri, laptop ini gua tes dengan pemutaran video YouTube resolusi 720p. Hasilnya sih laptop ini bisa bertahan selama 9 jam 31 menit dengan sisa 20%, dan 10 jam 52 menit dengan sisa 10%. Cukup terbuktilah dengan sertifikasi Evo yang mengharuskan di atas 9 jam. Untuk pengecasannya sendiri menggunakan charger 65W dengan USB Type-C yang bisa dicolok di kedua port Thunderbolt-nya. Untuk waktu pengecasannya sendiri dari 10% hingga full charge memakan waktu 1 jam 41 menit. Udah lumayan cepat nih, nggak nyampe 2 jam udah full. Dan MSI bilang kalau 1 jam ngecas bisa dapat di atas 70%. Dan di sini gue malah dapat sampai 82%, jadi cukup terbukti lah.
Nah, kemudian gue akan bahas benchmark lebih lanjut. Sebelumnya tadi kita udah lihat ya hasil Cinebench-nya seperti apa, dan sekarang gue akan tes stability CPU-nya dengan cara ngeloop Cinebench R23 5 kali. Dapat dilihat pada posisi menggunakan baterai dan sedang dicas selisihnya tidak begitu berbeda jauh. Krunya juga menunjukkan hasil yang bisa dibilang hampir konsisten. Untuk suhu full load ketika Cinebench R23 di loop 5 kali, suhu maksimalnya bisa mencapai 97 derajat. Cukup wajar sih untuk sebuah laptop tipis dan terkadang masih bisa gue temukan suhu mencapai 99 derajat di laptop sekelasnya. Untuk suara fan ketika CPU sedang full load juga cukup bising. Untungnya sih laptop ini bisa dengan cepat menjinakkan suhu panas dan gak sampai lama fan-nya udah kalem lagi. Kemudian untuk benchmark 3D rendering, di sini seperti biasa gue menggunakan Blender BMW. Hasilnya terlihat Core i5 1135G7 memiliki waktu penyelesaian yang cukup baik. Begitu juga pada Corona 1.3. Dan ini adalah skor V-samples yang dihasilkan pada V-Ray 5. Untuk video encoding, di sini yang pertama gue menggunakan Handbrake dengan ekspor video 4K ke 1080p. Dan bisa gue bilang, encoder milik Intel itu yaitu Intel QuickSync memang terlihat memiliki kemampuan yang cukup baik. Kemudian pas gue pakai laptop ini untuk ngerjain salah satu file project YouTube gue di DaVinci Resolve, ya masih agak ngadet-ngadet sih previewnya, tapi masih dalam batas wajar, ya nggak sampai aplikasinya freeze. Untuk exporting filenya juga cukup cepat karena masih lebih cepat dari durasi videonya sendiri. Oh ya, hampir lupa bahas GPU terbaru si Intel Xe Graphics. Untuk versi Core i5 1135G7, Xe Graphics-nya hanya memakai 80 execution unit aja, walaupun di GPU Z terbaca 96. Kemudian untuk menguji kemampuannya si Intel Xe Graphics ini, di sini gue akan tes di 2 game aja, yaitu Genshin Impact dan Dota 2. Mengingat juga ini laptop bukan diperuntukkan untuk gaming. Pada Genshin Impact, 1080p lowest bisa mendapatkan average di 60 fps dan 1% low di 34 fps. Masih agak penasaran kalau dinaikkan settingannya dapat berapa nih. Dan settingan 1080p medium masih mendapatkan average yang playable di 45 fps. Kemudian Dota 2 dengan settingan 1080p fastest dengan average 106 fps dan 1% low di 58 fps. Padahal bukan laptop gaming tapi bisa tembus 100 fps di Dota 2. Jadi bisa dibilang sih si Intel Core i5 Gen 11 ini plus Xe Graphics-nya bisa diajak nge-game. Walaupun tentu sebatas game-game ringan aja ya karena ini bukan laptop gaming. Setidaknya lumayan lah bisa main game di laptop ini untuk mengurangi stres setelah bekerja. Untuk software bawaan di sini MSI memberikan software MSI Center dan di sini kita bisa atur berbagai macam hal soal laptop dari power management, kemudian atur kecepatan fan-nya, hingga ngangkat daya pas ngecas supaya baterai lebih awet. MSI juga memberikan beberapa bloatware seperti software productivity, serta antivirus seperti Norton Security. Sayangnya sih MSI tidak melengkapi laptop ini dengan lisensi Microsoft Office, walaupun sih softwarenya sudah pre-install. Menurut gue karena laptop ini ditargetkan untuk pengguna produktif dan Office, agak disayangkan aja Microsoft Office yang merupakan tools paling utama untuk orang-orang seperti ini malah MSI tidak memberikan lisensinya. Tapi tentu Windows 10 Home sudah diberikan sebagai OS pre-install di laptop ini. Kesimpulan gue setelah gue mencoba laptop ini, rasa percaya gue soal prosesor Intel mulai berubah. Dari sebelumnya perspektif gue yang agak kurang yakin sama produk Intel. Lewat Intel Evo, Intel benar-benar membuktikan hal-hal terbaik yang bisa mereka lakukan pada laptop ada di sini. Dan gue cukup senang MSI Prestige 14 Evo adalah laptop Intel pertama gue setelah sekian lama, karena berkat laptop ini gue juga bisa melihat sisi lain dari brand MSI yang sebelumnya hanya gue tahu mereka itu membuat produk-produk gaming, dan ternyata mereka bisa juga membuat Ultrabook sebagus ini. Gue sih nggak bilang laptop ini perfect karena masih terdapat kekurangan di beberapa bagian. Tapi secara overall sih menurut gue laptop ini cukup layak untuk kalian pertimbangkan. Intinya sih kompetisi itu baik dan ujung-ujungnya bisa memberikan produk yang bagus seperti Intel Evo ini. Walaupun menurut gue sih Intel juga harus mulai step up karena kompetitor mereka sudah bisa memberikan CPU 6 core 12 thread di kelas yang sama. Dan kayaknya ini akan menarik juga jika MSI memberikan opsi Zen 3 pada laptop ini, supaya kita sebagai konsumen memiliki opsi tambahan. Dan segitu aja sih untuk video review laptopnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT.
Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri, see you on the next video.